Di Aula Formasi, ketika Ye Xuan sedang mengamati hukum dengan pikiran ilahinya, fenomena aneh di langit dan bumi muncul. Setelah itu, Ye Xuan terus berusaha memahami dan menyempurnakan hukum yang ada di dalam jiwanya. Namun, ini sangat sulit. Di bawah kekuatan pil pengubah jiwa, kecepatan penyempurnaan hukum masih sangat lambat. Hukum adalah asal mula dunia, dan penyempurnaannya tidak dapat diselesaikan dalam beberapa hari atau bulan. Menurut kecepatan penyempurnaan, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk benar-benar menyempurnakan hukum ini. Ye Xuan mencoba selama setengah bulan dan akhirnya memastikannya. Namun, usaha untuk menyempurnakan hukum ini tidak sia-sia. Proses penyempurnaan tersebut memperkuat jiwa beberapa kali lipat. Ketika mempraktikkan bab jiwa abadi, jiwa sudah dapat menahan amukan kekuatan hukum ini. Karena butuh waktu yang lama untuk menyempurnakan undang-undang. Ye Xuan dengan tegas memutuskan untuk mengubah rencananya dan mulai mencoba memahami kekuatan hukum dan mencoba menerobos ke alam dao ilahi. Kesadaran ilahi dapat mengamati keberadaan hukum, dan telah mengambil langkah pertama untuk mencapai alam ilahi. Ye Xuan terus mengamati hukum-hukum dengan pikiran ilahinya, membandingkannya satu persatu dengan hukum-hukum tangisan burung ilahi dan teks-teks ilahi kuno, dan dari sana ia memahami hukum-hukum asli dunia. Ketika suara pertempuran sengit terdengar di luar Aula Formasi, Ye Xuan terganggu sejenak, tetapi segera menenangkan pikirannya dan terus memahami kekuatan hukum. Di bawah pengamatan kesadaran ilahi, kekuatan hukum yang tersisa dalam jiwa menjadi semakin jelas. Itu adalah salah satu dari sedikit hukum pendengaran surgawi yang tersisa, yang menafsirkan hukum pendengaran surgawi di malam abadi. Dalam satu hukum, ia sepenuhnya mengungkapkan ketenangan malam. Bahkan jika dia menggunakan pikiran spiritualnya untuk mendengarkan hukum malam abadi, dia hampir terhibur oleh ketenangan hukum ini dan hampir tertidur. Pada hari ketiga pertempuran di luar Aula Formasi, Ye Xuan sekarang dapat mengamati hukum-hukum dasar dunia dengan akal ilahinya tanpa halangan apapun. Namun, masih ada jarak antara mematuhi dan menerapkan kekuatan hukum. Lagi pula, hukum pendengaran surga yang masih ada dalam jiwanya adalah milik Dewa Malam Netherworld dan merupakan hukum malam abadi, yang sama sekali tidak cocok untuknya. Jika Anda ingin benar-benar menerobos ke alam ilahi, Anda juga perlu benar-benar memahami hukum pendengaran surgawi yang dapat Anda kendalikan. Di luar Aula Formasi, Dewa Malam Nether mendorong Qin-Taiya sekuat tenaga, hingga ia menghantam pintu aula. Wah, Qin-Taiya masih memegang telapak tangannya erat-erat, menggertakkan giginya dan bertahan, menolak untuk bergerak. Dewa Malam Netherworld mengangkat tangannya yang lain dan memadatkan telapak Dewa Netherworld untuk menghantam dada Qin-Taiya. 1 telapak tangan, 2 telapak tangan, 3 telapak tangan. Bang, 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 Qin-Taiya menggertakkan giginya dan menahannya. Bahkan dengan tubuh abadi Dewa Perang, an-an dalamnya masih tergeser dan darah perlahan mengalir keluar dari mulutnya. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Dewa Malam Nether tampak dingin dan terus menyerang. Qin-Taiya menyeringai dengan senyum penuh tekad, aku bisa bertahan sampai mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Dewa Malam Nether marah melihat tekad dan kegigihan di mata Qin-Taiya. Dia memadatkan telapak Dewa Nether sekali lagi, siap membasmi Qin-Taiya dengan 1 telapak tangan. Tepat pada saat ini, pintu Aula Formasi mengeluarkan suara dan terbuka perlahan. Ye Xuan berjalan keluar dari aula, dan pusaran awan di langit berangsur-angsur menghilang. Qin-Taiya melihat pusaran awan berhamburan di langit dan mendesah dalam hatinya. Pusaran awan pun sirna, tak ada lagi penampakan dahsyat langit dan bumi yang meletus, yang berarti dampak pada alam ilahi belum tuntas dan terhenti di tengah jalan. Qin-Taiya tahu dengan jelas bahwa itu bukan karena cicitnya kurang berbakat, tetapi waktunya terlalu singkat. Bahkan dengan kekuatan seluruh pasukan, mereka tidak dapat menciptakan lingkungan yang aman untuk memengaruhi alam dao ilahi. Butuh waktu 3 tahun penuh bagi Dewa Malam Nether untuk menerobos ke ranah Shinto. Ye Xuan baru sebulan menyendiri di Aula Formasi, dan sudah sangat jarang dia bisa memunculkan fenomena aneh di langit dan bumi. Tidak ada ekspresi putus asa di wajah Ye Xuan. Dia melangkah keluar pintu, memegang Qin-Taiya dengan tangannya, dan berkata dengan tenang, kamu istirahat saja. Serahkan sisanya padaku. Dewa Nether Knight sangat waspada. Saat Ye Xuan muncul, dia terbang mundur dan berhenti di udara, menatap Ye Xuan dan mengamatinya dengan saksama. Tak lama kemudian, dia memastikan tingkat kultivasi Ye Xuan, dan seringai langsung muncul di wajahnya. Ye Xuan menatap Dewa Malam Nether dan berkata dengan suara dingin, kau telah membuat masalah di luar begitu lama, hanya untuk memaksaku keluar, kan? Sekarang kau telah berhasil. Namun, karena kau telah memaksaku keluar, kau harus membayar harganya. Harga, hanya kamu. Kamu sampah yang gagal masuk ke alam dewa. Dewa Malam Nether menunjukkan kesombongan dan berkata dengan nada menghina.
Ye Xuan tidak memasuki alam Dao Ilahi, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa ia gagal dalam upayanya untuk mencapai alam Dao Ilahi. Ia hanya tidak ingin melihat Qin Tai mati, jadi ia berhenti berlatih atas inisiatifnya sendiri. Meskipun dia belum memasuki alam Dao Ilahi, Ye Xuan tidak lagi berada di alam Dewa Bela Diri. Karena dia telah melihat hukum, dia telah melangkah ke alam para dewa. Situasi ini sama dengan Yin Xiu, dia telah mencapai alam Dao Dewa setengah langkah. Perbedaannya adalah Yin Xiu bertahan selama lebih dari setahun, gagal dalam terobosannya ke alam Dao Dewa, dan berhenti di alam Dao Dewa setengah langkah. Ye Xuan menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi selama sebulan, dan akhirnya menyerah. Sudah kukatakan sebelumnya, tidak semua semut memenuhi syarat untuk mengintip alam para dewa. Mereka yang setengah langkah dari para dewa tidak dapat mengendalikan hukum dan pada akhirnya tetaplah semut. Dewa Malam Netherworld sangat puas dengan hasilnya, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan terkekeh, bagimu, apakah aku berada di alam Dao Dewa atau setengah langkah ke alam Dao Dewa, apa bedanya? Aku bisa membasmimu. Saat Ye Xuan berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Dewa Malam Netherworld. Cahaya tajam yang tak tertandingi meledak dari telapak tangannya, menutupi langit dan bumi. Mata Dewa Malam Nether memadat, dan dia mendengus dingin. Kamu ingin membasmiku ketika kamu sudah setengah langkah memasuki alam dewa. Konyol. Ingatanmu sangat buruk. Kamu bahkan tidak bisa memblokir seni pedang surgawi yang aku lepaskan di level Dewa Bela Diri. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup sekarang? Ye Xuan tersenyum dingin, melepaskan pikiran ilahinya untuk berkomunikasi dengan perbendaharaan Dewa Pedang, dan mengaktifkan seni pedang surgawi. Dewa Malam Netherworld merasakan energi pedang yang tak tertandingi kuatnya antara langit dan bumi, dan tiba-tiba merasa sedikit panik. Pedang yang telah menyerang lebih dari sebulan yang lalu telah menembus dadanya, dan dia masih bisa merasakan kengerian pedang itu. Sekarang, perasaan mengerikan itu kembali lagi. Ada niat membasmi di mata Dewa Malam Nether, dan dia mendengus dingin semut, jika kamu berani melepaskan pikiran ilahi di hadapanku, kamu akan mati. Saat dia berbicara, dia segera melepaskan kekuatan hukum. Ketika kekuatan hukum menyerang, Ye Xuan tidak menahan pikiran spiritualnya, tetapi melepaskan pikiran spiritualnya untuk menghadapi kekuatan hukum. Di bawah persepsi kesadaran ilahi, kekuatan hukum terlihat jelas. Kesadaran ilahi segera berubah sesuai dengan hukum malam abadi, membentuk kesadaran ilahi yang tidak bertentangan dengan hukum malam abadi. Kesadaran ilahi terus terhubung dengan perbendaharaan Dewa Pedang dan mempraktikkan seni pedang surgawi. Kekuatan hukum menyerang, tetapi Ye Xuan tampaknya tidak merasakan serangan hukum sama sekali, dan terus memadatkan kekuatan seni pedang surgawi. Ketika Dewa Malam Nether melihat pemandangan ini, dia terkejut bagaimana ini mungkin. Bagaimana kamu bisa menahan serangan hukumku? Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan berkata, ini bukan tentang melawan, tapi mengabaikan. Inilah yang dipahami Ye Xuan saat ia mencapai alam Dao Ilahi setengah langkah. Bagaimanapun, hukum adalah hukum asli dunia. Ye Xuan melangkah ke alam Dao Ilahi setengah langkah. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan kekuatan hukum, dia telah melihat hukum-hukum. Oleh karena itu, selama kesadaran ilahi diubah menjadi bentuk yang tidak bertentangan dengan hukum malam abadi, serangan hukum Dewa Malam Netherworld dapat langsung diabaikan. Tanpa penindasan hukum, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk bersaing denganku? Ye Xuan berkata dan berteriak, pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung terbang dari kejauhan dan melayang di depan telapak tangan Ye Xuan. Garis-garis niat pedang mengalir ke dalam pedang, meledak dengan ketajaman yang tak tertandingi. Pada saat ini, Dewa Nether Knight akhirnya merasa takut. Dia menemukan bahwa ketajaman yang terkandung dalam pedang ini lebih mengerikan daripada pedang yang dia gunakan sebulan yang lalu. Cahaya pedang yang menyilaukan menerobos penghalang malam, menerangi langit dan menerangi bumi hingga siang hari. Dewa Malam Nether merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasakan duri ini di punggungnya. Mungkin 500 tahun, mungkin lebih lama. Dia ingat bahwa terakhir kali dia merasakan bahaya ini adalah ketika dia berhadapan dengan leluhur Ibel penindasan umur panjang di daerah terlarang pemakaman jiwa di Kuil Abadi. Itulah kesempatannya. Dia hampir mati di tanah terlarang pemakaman jiwa, tetapi dia selamat dan memperoleh manfaat besar dari leluhur Ibel pemakaman jiwa, yang membuatnya menjadi penganut Shinto yang kuat. Bahkan sekarang, dia masih ingat dengan jelas kekuatan mengerikan dari leluhur Ibel pemakaman jiwa. Meskipun meridiannya disegel dan hidupnya terhenti dan dia tertidur lelap, dia masih sangat menakutkan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa rasa bahaya ini akan muncul dalam diri manusia yang gagal menerobos ke alam ilahi. Ia masih merasa sulit untuk mempercayai bahwa seorang guru Shinto yang kuat dan mengendalikan hukum langit dan bumi akan dibuat takut oleh seekor semut yang gagal masuk ke wilayah Shinto. Mengapa?
Titik titik titik. Cahaya yang ganas melintas di mata Dewa Malam Netherworld. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menarik kembali formasi penyegel jiwa malam abadi, memadatkan semua kekuatan alam dao ilahi ke dalam satu telapak tangan, dan menggunakan gerakan terkuat dari telapak Dewa Netherworld. Palm of the Netherworld, kehancuran langit dan bumi. Malam yang tak berbatas itu berkumpul dan mengembun menjadi telapak tangan yang menutupi langit dan matahari, menekan ke arah bumi. Telapak tangan itu sebesar gunung, bagai telapak tangan yang ditampar para dewa, hanya untuk menghancurkan sampai mati makhluk hina di muka bumi yang berani menentang para dewa. Telapak tangan raksasa dunia bawah menutupi langit dan menekan ke bawah. Ye Xuan berdiri tepat di bawah, tidak menghindar maupun menghindar, dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Naga ibel dari semua alam berjadewa, dan niat pedang memadat, memperlihatkan ketajaman yang tak tertandingi. Senjata kaisar kuno, bilah roh virtual, memancarkan cahaya yang menembus langit. Teknik pedang surgawi diaktifkan. Pedang surgawi menghancurkan langit. Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki melesat keluar dan menusuk telapak tangan Dewa Netherworld. Dua kekuatan tak tertandingi yang meliputi langit dan bumi bertabrakan. Kekuatan itu meledak, menghancurkan kehampaan dan dunia, dan menembus langit dan bumi di 9 provinsi. Ketika cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki dan telapak tangan Dewa Netherworld bertabrakan, terbentuklah dua lingkaran bertepi tajam, dan tabrakan hebat tersebut menyebabkan lingkaran riak energi menyapu. Langit berguncang, bumi berguncang, setiap inci ruang berguncang. Dua kekuatan yang menyelimuti langit dan bumi itu bertabrakan, seakan-akan kekuatan surga telah turun ke dunia, seakan-akan kiamat telah tiba, seakan-akan langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, seakan-akan semua kehidupan akan musnah. Dua kekuatan yang tak tertandingi bertabrakan selama 1/4 jam penuh. Akhirnya, cahaya itu menembus penutup malam, menembus telapak tangan Dewa Netherworld, dan ribuan kaki cahaya melesat lurus ke langit, dan dengan suara embusan, menembus dada Dewa Malam Netherworld. Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki yang menghubungkan langit dan bumi menghubungkan telapak tangan raksasa dan Dewa Malam Netherworld, membentang melintasi langit dan bumi, dan mengerahkan kekuatannya atas orang-orang yang berjarak ribuan mil. Mata Dewa Malam Netherworld melebar saat dia melihat ke bawah ke arah cahaya pedang di dadanya yang belum menghilang. Ekspresi wajahnya terus berubah, menunjukkan kemarahan, kebingungan, ketakutan, dan seterusnya. Dia tidak mau menyerah, tetapi rasa takut di hatinya mengalahkan segalanya ketika dadanya tertusuk lagi. Ia meraung ke langit, mengangkat tangannya untuk menggulung malam, dan mencabik-cabik kehampaan. Malam bergulung seperti awan gelap, menyapu dirinya ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Ye Xuan mengangkat pedangnya dan terbang tinggi ke langit. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedang itu menembus kehampaan. Cahaya pedang menebas kekosongan, dan aliran darah menyembur keluar dari kekosongan. Dewa Malam Netherworld mengerang dan jatuh ke dalam kehampaan. Malam itu seperti kabut tebal, bocor keluar dari kehampaan dan menyebar. Kau, Dewa Malam Nether tidak pernah menyangka bahwa usahanya untuk melarikan diri melalui kehampaan akan dihadang oleh cahaya pedang. Ye Xuan perlahan mendarat di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika aku tidak bisa menggunakan pikiran ilahiku, aku membiarkanmu berkeliaran di sekitarku seperti monyet. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Dalam pertempuran sebelumnya, di bawah tekanan hukum surga, dia tidak dapat menggunakan pikiran sucinya, dan tidak dapat menggunakan pedangnya untuk mencegat pesawat ulang-alik hampa. Pada kesempatan itu, Dewa Malam Nether bergerak bebas seperti Dewa Kekosongan, muncul di lokasi manapun dalam sekejap dan melancarkan serangan dari segala arah. Hal ini memberi ilusi kepada Dewa Malam Nether bahwa Ye Xuan tidak punya cara untuk menyegel kekosongan itu. Namun, ini menjadi kesalahannya yang paling fatal. Ye Xuan menjatuhkannya dengan pedang dan mendengus dingin, kau masih bodoh. Setelah terluka parah olehku, kau melarikan diri untuk memulihkan diri tetapi menolak untuk mengenalku lebih baik. Apa yang membuatmu begitu sombong? Semut. Dewa Malam Nether tiba-tiba melompat, memadatkan malam menjadi pedang Nether, dan menusukkannya ke dada Ye Xuan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghunus pedang di hadapanku? Ye Xuan mengayunkan pedangnya dan memotong pedang Netherworld. Cahaya pedang menyapu dan memotong lengannya. Dewa Nether Knight berteriak dan meraung, basmi dia. Semuanya, serang aku, basmi dia. Keempat jenderal hantu itu segera meraung dan melompat tinggi, menyerbu ke arah Ye Xuan. Ye Xuan bahkan tidak menoleh ke belakang, tetapi mengayunkan pedangnya ke belakang. Cahaya pedang yang terang itu bagaikan bulan sabit yang membelah langit dan bumi, membelah keempat jenderal hantu menjadi dua. Keempat jenderal hantu itu berteriak dengan sedih dan mencoba melarikan diri dari kota kekosongan, tetapi mereka diikat dan dimurnikan oleh kekuatan tak kasat mata, yang mengubah mereka menjadi untaian esensi sejati murni yang berkumpul ke arah Ye Xuan dan bergabung ke dalam tubuh Ye Xuan. Dewa Malam Netherworld tidak mau mati seperti ini,
jadi dia mengorbankan harta Shinto yang paling berharga, lampu jiwa Netherworld, untuk serangan balik terakhir. Ye Xuan memusatkan niat pedangnya, menebas lampu jiwa Netherworld dengan satu pedang, memotong kepalanya, memurnikan jiwanya, dan memadatkan bintang esensi sejati. Hakikat sejati yang dimurnikan dari jiwa dan raga seorang penganut Shinto yang kuat sangatlah kuat. Energi sejati yang luas menyatu ke dalam lautan Qi, dan bintang-bintang energi sejati mengembun menjadi bentuk. 1, 2, 3. Bersama dengan esensi sejati dari 4 jenderal hantu, 7 bintang esensi sejati akhirnya terkondensasi di lautan Qi. 7 bintang yang berjajar mengandung kekuatan tak terbatas. Angin kencang juga bertiup dari pedang Kunpeng, menelan sajak tao dari lampu jiwa Netherworld. Lampu jiwa Netherworld ini hanya setingkat harta karun dewa. Tidak setinggi harta karun Raja Dewa, apalagi jika dibandingkan dengan senjata kaisar. Namun, lampu jiwa Netherworld ini sesungguhnya adalah harta karun paling sakti milik Dewa Malam Netherworld. Karena lampu jiwa Netherworld ini adalah harta kelahirannya. Setelah Ye Xuan memadatkan bintang-bintang esensi sejati, dia merebut harta karun ruang angkasa dari Dewa Malam Nether dan langsung mematahkan batasan itu dengan kesadaran ilahinya. Pembatasan pada harta karun luar angkasa itu rusak, seketika menyebabkan keretakan kehampaan yang hendak menghancurkan harta karun yang tersimpan di dalam harta karun itu. Ye Xuan menerobos kehampaan, dan sebelum celah kehampaan menelan semua harta karun, dia mengambil sepotong besar kristal hukum dan beberapa ramuan surga dan bumi yang sangat langka. Formasi penyegel jiwa malam abadi telah diangkat, dan pasukan Long Yuan bergegas masuk dan mulai membersihkan medan perang. Ye Xuan mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepada pengawal rahasia Night Owl, meminta mereka untuk membagikannya kepada orang-orang yang terluka. Pertempuran ini menghancurkan kota Void menjadi rerun dewa. Pada akhirnya, hanya satu bangunan yang tetap utuh, yaitu Aula Formasi. Ye Xuan berjalan kembali ke Qin Tai'a, membantunya berdiri dari tanah, dan bertanya sambil memeriksa kondisi fisiknya dengan indera kedewaannya, apakah kamu baik-baik saja? Qin Tai'a menghela napas dan berkata, pada akhirnya, aku masih gagal mempertahankan istana dan gagal memberimu cukup waktu untuk menerobos ke alam Dao Ilahi. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya bukan orang yang bisa mundur selama 3 hingga 5 tahun, dan saya telah melangkah ke alam dewa setengah langkah, yang telah mencapai tujuan saya yang telah ditentukan sebelumnya. Perang telah berakhir. Su Zexue menyeka debu dari wajahnya dan menggunakan sihir roh kayu untuk menyembuhkan yang terluka. Mereka yang menjaga kota Void semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Sepatu yang dipakainya telah terlepas sejak lama, dan kakinya terluka oleh bilah pisau yang tajam, meninggalkan bercak berdarah. Su Zexue menggunakan cairan spiritual untuk membersihkan debu dan serbuk gergaji pada lukanya, lalu membungkus kakinya dengan tanaman merambat. Gou duduk di tanah tanpa berkata apa-apa, membiarkan Su Zexue memainkan kakinya, hanya mengerutkan kening saat terasa sakit. Tong berjongkok di samping, menatap kaki Gai. Dia ingin membantu, tetapi dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sisi lain, Ye Xuan mengeluarkan pil penyembuh tingkat atas dan meminta Qin Tai'a memakannya, lalu membantunya ke aula formasi dan menggunakan energi sejatinya untuk membersihkan gumpalan darah dan meridian yang rusak di meridiannya. Qin Tai'a duduk bersila di aula formasi dan mulai menyembuhkan lukanya. Pengawal rahasia Night Owl datang dan melaporkan hasil pertempuran. Qin Tai'a memejamkan matanya dan mengalirkan energi sejatinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mendengarkan laporan dari penjaga rahasia Night Owl, dia melambaikan tangannya dan memintanya untuk pergi. Ye Xuan berjalan keluar dari aula formasi dan pergi untuk memeriksa luka-luka orang lain. Tong tidak terluka parah, hanya beberapa goresan di tangannya dan beberapa kotoran di wajahnya, ia tampak seperti kucing kecil. Ye Xuan berjalan di belakangnya. Dia berdiri dan menatapnya dengan ekspresi agak sedih, sambil menunjuk ke kaki Ye Xuan. Ye Xuan membungkuk dan memeluknya, menepuk kepalanya, dan menghiburnya tidak apa-apa. Wajah Su Zexue sedikit pucat. Sebagian besar racun yang dikeluarkan oleh raksasa beracun diserap oleh pohon suci dan semuanya terpantul di tubuhnya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, dan bertanya, diracuni. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, pohon suci itu yang diracuni, bukan aku. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pohon suci itu hanya terkikis oleh racun, dan beberapa cabangnya layu, tetapi akan segera tumbuh kembali. Ye Xuan masih mengeluarkan pil penawar racun dan memberikannya padanya sambil berkata, ambillah. Dengan begitu aku bisa merasa lebih tenang. Su Zexue tidak menolak, dan memasukkan pil detoksifikasi ke dalam mulutnya dan menelannya. Di antara semuanya, Xiang Ling berada dalam situasi yang terbaik, karena Raja Yaksa hanya mengandalkan kecepatannya untuk melawannya dan jarang menyerang. Kasus terburuk dialami oleh Lei Qiyu yang tubuhnya dicabik-cabik oleh mayat Sebi. Xiang Ling menekan luka Lei Qiyu dan berteriak,
kakak, cepat kemari. Lei Qiu masih berdarah. Ye Xuan melangkah maju dan mendapati Lei Qiu memang terluka parah. Ia terbaring di tanah dan bergumam pelan, seperti anak kecil yang disakiti dan menangis kepada orang tuanya. Banyak bulu di tubuh Lei Qiu yang rontok, dan beberapa bagian tubuhnya terekspos sepenuhnya, terutama di punggungnya, di mana terdapat luka dalam dan panjang yang masih berdarah. Luka itu disebabkan oleh gigi sebisi yang robek setelah pria itu berjuang keras, sehingga orang bahkan dapat melihat tulang di bawah daging dan darahnya. Ye Xuan menyentuh kepala Lei Qiu dan menghiburnya, jangan takut. Lukanya terlalu lebar dan terlalu dalam, dan bahkan dengan obat trauma terbaik, akan sulit untuk menyembuhkan lukanya. Ye Xuan memanggil Su Zexue dan memintanya untuk menggunakan akar pohon suci untuk menjahit lukanya. Su Zexue mengendalikan akar pohon suci, dengan cepat menjahit luka, mengencangkan luka yang robek, membiarkan daging dan darah sembuh, lalu mengoleskan cairan spiritual penumbuh daging. Kuku. Setelah luka Lei Qiu dirawat, ia mulai meminta makanan. Melihat si pecinta makanan ini benar-benar terluka parah kali ini, Ye Xuan mengeluarkan sebuah harta karun yang dirampasnya dari senjata harta karun di ruang Dewa Malam Neter. Benda ini sebesar kepalan tangan, bening seluruhnya, dan bercahaya redup. Itu sebenarnya adalah ramuan dalam dari binatang suci. Pasti butuh usaha yang sangat keras bagi Dewa Malam Neter untuk mendapatkan ramuan batin binatang suci, tetapi sekarang semuanya ada di tangan Lei Qiu. Pecinta kuliner, kamu beruntung, kata Ye Xuan sambil memasukkan ramuan batin binatang buas itu kepadanya. Lei Qiu segera meraihnya dan menelannya sambil terus berkokok dan berteriak meminta makanan. Ye Xuan mencibir bulu si pencinta makanan dan berkata, kirim seseorang untuk membawa monster itu nanti. Tunggu dulu. Lei Qiu tidak perlu menunggu lama sebelum tim penjaga Long Yuan datang membawa monster gemuk. Lei Qiu bahkan tidak menunggu makanannya matang, dia langsung menerkamnya dan mulai menyantapnya, seakan-akan dia mengubah luka-lukanya menjadi nafsu makan. Tentara Long Yuan mulai memperbaiki kota Void. Pada saat yang sama, berita kematian Dewa Malam Neter menyebar ke seluruh Kyushu dalam sehari. Semua dinasti besar dan negara kuno terkejut. Meninggalnya seorang guru Shinto yang kuat adalah berita yang terlalu mengejutkan. Di mata dunia, memasuki dunia Shinto hampir berarti abadi, tetapi sekarang seorang master Shinto yang kuat telah tumbang. Terlebih lagi, pemandangan tabrakan antara telapak tangan Netherworld dan seni pedang surgawi begitu mengerikan sehingga dapat dilihat bahkan dari jarak ribuan mil, seolah-olah sebuah bintang telah diledakkan. Di negara kuno Tianyao, di kota Raja Ibel, Kaisar Ibel di Tian berdiri di atas Oracle dan menyaksikan seluruh proses jatuhnya Dewa Nether Knight. Tak ada perubahan pada ekspresinya, bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Setelah Dewa Malam Neter tumbang, Kaisar Ibel di Tian hanya berkata dalam hati seperti yang diduga, kamu memang sampah yang tidak berguna, tetapi kematianmu dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang terbaik. Kaisar Ibel di Tian sama sekali tidak merasa bersedih atas kematian Dewa Malam Neter, karena dia tidak akan bersedih meski hanya seonggok sampah. Lagi pula, sampah ini telah memenuhi perannya. Ya, Kaisar Ibel di Tian membuat Dewa Malam Neter marah dan menyerang dunia kecil kota Void, tetapi dia tidak berharap bahwa dia benar-benar dapat membasmi Qin Tai A dan Ye Xuan. Tentu saja, akan lebih baik jika dia berhasil. Jika gagal, maka selama Ye Xuan dapat dihentikan dari melanjutkan mencapai alam dao ilahi, tujuan minimum akan tercapai. Ya, tujuan paling mendasar dari Kaisar Ibel di Tian adalah membiarkan Dewa Malam Neter menghentikan Ye Xuan dari menerobos ke ranah dao ilahi. Hanya ada satu hal yang dikhawatirkan Kaisar Ibel di Tian, yaitu munculnya seorang prajurit Shinto yang kuat dari tentara Long Yuan. Saat seorang prajurit Shinto yang kuat muncul dari tentara Long Yuan, negara Tianyao kuno mungkin benar-benar dalam bahaya kehancuran. Sekarang, Dewa Malam Neter menggunakan kematiannya untuk menghentikan Ye Xuan menerobos ke alam dao ilahi. Ini adalah hasil yang dapat diterima oleh Kaisar Ibel di Tian. Lagi pula, jika seseorang gagal mencapai alam Shinto, hampir tidak ada kesempatan kedua. Imam besar baru Yin Xiu mengetahui hal ini dengan sangat baik, karena dialah orang yang malang yang gagal dalam upayanya mencapai alam dao ilahi dan jatuh ke alam dao ilahi setengah langkah. Yin Xiu kembali ke kota Raja Ibel. Dia pertama-tama pergi ke kota kuno Zenyu dengan tujuan untuk memastikan bahwa Ye Xuan tidak akan menerobos ke alam dao ilahi. Tentu saja, jika ada kesempatan, yang terbaik adalah membasminya untuk menghilangkan masalah selamanya. Namun, ketika Ye Xuan keluar dari aula formasi, Yin Xiu tahu bahwa Dewa Malam Neter akan mati, jadi dia memilih untuk segera mundur tanpa ragu-ragu. Yang mulia Kaisar Ibel, Dewa Malam Netherworld telah meninggal. Yin Xiu muncul di belakang Kaisar Ibel di Tian dan melapor dengan hormat. Di mana Jenderal Long Yuan dan Ye Xuan? Kaisar Ibel di Tian tidak peduli dengan situasi Dewa Malam Netherworld, tetapi mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Jenderal Long Yuan terluka, tetapi nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya.
Ye Xuan gagal dalam upayanya untuk menerobos ke alam dao ilahi dan jatuh ke alam dao ilahi setengah langkah. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki alam dao ilahi seumur hidupnya. Ketika Yin Xiu mengatakan ini, ekspresinya sedikit suram, karena dia juga jatuh ke alam dao ilahi setengah langkah dan tidak lagi memiliki harapan untuk memasuki alam dao ilahi. Di ibu kota kuno Zhenyu, Istana Putra Mahkota dan Istana Pangeran keempat buru-buru menyingkirkan perahu terbang cahaya terapung dan kereta terbang luan. Ketika dunia kecil kota Void diblokir oleh formasi penyegel jiwa malam abadi, kepala pelayan Kasim dari Istana Putra Mahkota dan Istana Pangeran keempat sedang membuat persiapan. Jika situasi perang memburuk, mereka akan segera mengirim dua tokoh terhormat itu menjauh dari ibu kota penjara kuno. Akan tetapi, situasinya tidak seperti yang mereka harapkan. Dewa Malam Netherworld telah tumbang. Oleh karena itu, orang-orang di kedua istana segera menyingkirkan perahu terbang cahaya terapung dan kereta terbang luan. Faktanya, kepala pelayan Istana Pangeran telah mendesak Jun Tianyi untuk meninggalkan ibu kota kuno Zhenyu ketika dunia kecil kota Void disegel 3 hari yang lalu. Namun, Jun Tianyi merasa akan sangat memalukan untuk pergi saat ini, jadi dia menggertakkan giginya dan tetap tinggal, bersiap untuk pergi hanya ketika situasi pertempuran benar-benar tidak ada harapan. Jun Tianwen tidak pergi karena dia ingin melihat dengan matanya sendiri apakah Ye Xuan akan mati. Terlebih lagi, dia yakin bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan berada dalam bahaya jika dia tetap tinggal di ibu kota kuno Zhenyu. Jun Tianwen awalnya mengira Ye Xuan ditakdirkan untuk mati kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak mati setelah disegel di dunia kecil dan dikurung serta dibasmi oleh ibel surgawi di alam dewa. Namun pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, tetapi hasil yang ingin dilihatnya tidak kunjung datang. Hingga pada akhirnya, cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menembus kegelapan malam, menebas Dewa Malam Netherworld menjadi debu, membuatnya terkejut total. Hal itu pun membuat rasa cemburu dalam hatinya semakin kuat. Dia tidak pernah mengerti mengapa seorang murid luar sekte Tianjian, yang bahkan tidak layak disebut setara dengannya, telah tumbuh hingga tingkat ini. Dia tidak iri pada Dewa Malam Netherworld, dia juga tidak iri pada Bai Yujing dan Shen Changhai, dia juga tidak iri pada tokoh Shinto yang kuat manapun. Meskipun orang-orang kuat Shinto ini lebih kuat darinya dan lebih unggul darinya, dia tidak merasa cemburu. Namun, dia cemburu pada Ye Xuan. Dia tidak dapat menerima bahwa seorang murid luar yang rendah hati dari sekte Tianjian melampauinya. Namun, tidak peduli betapa cemburu dia harus memberi hadiah pada pasukan Long Yuan, dan nama Ye Xuan ada dalam daftar hadiah. Dia tidak hanya menginginkan hadiah, dia juga meminta Ye Xuan untuk menerima hadiah itu. Ini adalah perintah dari Kaisar Manusia. Perintah itu tidak hanya diberikan kepadanya, tetapi juga kepada Sang Pangeran. Dapat dikatakan bahwa memberi hadiah pada Ye Xuan merupakan tugas yang diberikan oleh Kaisar Manusia, dan siapapun yang dapat menyelesaikannya akan lebih dihormati. 7 hari setelah pertempuran di dunia kecil kota Void, kota kuno Zhenyu perlahan kembali damai. Upacara pemberian penghargaan secara resmi dimulai. Sebuah panggung megah dan mewah dibangun di sebelah utara lapangan parade di ibu kota kuno Zhenyu, sebagai tempat pemberian penghargaan. Putra mahkota Jun Tianyi dari dinasti Zhou Agung dan pangeran keempat Jun Tianwen duduk di panggung penghargaan pada saat yang sama, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah di atas tahta, yang agak lancang. Para jenderal berjasa dari tentara Long Yuan dan tentara Nan Huang berkumpul di lapangan parade, menunggu penghargaan. Semua jenderal Long Yuan sangat gembira. Hadiah kali ini pasti sangat berlimpah, termasuk promosi ke posisi yang lebih tinggi, gelar untuk istri dan anak-anak mereka. Kepala Kasim mengeluarkan dekrit kekaisaran tentang hadiah dan bersiap membacanya. Namun, ketika dia melirik para jenderal di lapangan parade, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah berpikir sejenak, saya menyadari bahwa beberapa orang tampaknya hilang. Kepala Kasim bertanya kepada Hang Zhan, yang berada di garis depan pasukan Long Yuan, dengan sikap memerintah, mengapa Tuan Jenderal belum datang? Hang Zhan menyeringai dan bertanya balik, Jenderal kita belum menerima hadiah apapun, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Hal ini memang benar. Qin Tai'a dan Raja Long Yuan adalah raja dengan nama keluarga yang berbeda, dan sudah mencapai titik di mana tidak ada lagi raja yang bisa diberikan. Oleh karena itu, sejak bertahun-tahun lalu, Qin Tai'a tidak ada hubungannya dengan hadiah. Jika Kaisar Manusia ingin memberi hadiah, dia hanya akan memberi hadiah kepada keturunan Istana Jenderal Ilahi. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Hang Zhan. Tidak ada hadiah, mengapa kamu ada di sini? Kepala Kasim itu tersedak sejenak, lalu menunjuk nama yang ada di daftar hadiah dan berkata, bagaimana dengan jenderal mudamu? Dia ada di daftar hadiah, dan menduduki peringkat pertama. Hang Zhan menyeringai dan berkata,
Jenderal muda kita bahkan tidak menerima hadiah dari kaisar sendiri. Jika dia menerima hadiahmu sekarang, apakah kamu masih berani kembali ke Chaohua? Kepala Kasim tercengang lagi dan mengumpat dalam hatinya. Ini seperti memanggangnya di api. Kamu menolak menerima hadiah dari kaisar manusia, tetapi menerima hadiah darimu. Apakah itu berarti kamu lebih tinggi dari kaisar manusia? Kepala Kasim tidak ingin mencari kematian, jadi dia hanya bisa membacakan dekrit kekaisaran dengan wajah muram. Setelah melafalkan satu paragraf kalimat paralel yang memuji prestasi militer tentara Long Yuan dan tentara Gurun Selatan, Kepala Kasim berbalik dan memberi hormat kepada putra mahkota dan pangeran keempat, lalu bertanya, Yang Mulia, apakah kita akan mulai memberikan hadiah sekarang? Jun Tianyi bertanya, sepertinya Ye Xuan belum datang. Kepala Kasim melaporkan Jenderal Ye, memang tidak ada di sini. Dia tidak berani mengatakan bahwa Ye Xuan menolak menerima hadiah, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak datang. Kalau begitu, suruh seseorang untuk mengundangnya, perintah Jun Tianyi. Ya, Kepala Kasim segera mengirim seseorang untuk mengundangnya. Namun, pengawal kerajaan yang dikirim kembali setengah jam kemudian melaporkan Jenderal Ye ada di halaman belakang rumah jenderal. Tentara Long Yuan menjaga gerbang, jadi kami tidak bisa masuk. Bukankah kamu membiarkan Long Yuan Wei menyampaikan pesan itu? Tanya Jun Tianyi. Mereka melakukannya, tetapi penjaga di pintu hanya mengatakan bahwa Mayor Jenderal Ye telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu mereka. Jawab pengawal kerajaan. Sungguh masalah besar. Jun Tianwen mendengus dingin. Jun Tianyi memerintahkan lagi kirim seseorang untuk mengundangnya lagi dan beritahu mereka bahwa pasukan Long Yuan sedang menunggunya. Para pengawal kerajaan pun pergi menyampaikan pesan itu lagi, tetapi hasilnya sama saja. Ketika Jun Tianyi berada di ibu kota kekaisaran, dia tahu bahwa Ye Xuan pernah menolak hadiah dari kaisar manusia, jadi dia secara alami mengerti bagaimana situasi saat ini. Kaisar manusia memang memberikan perintah yang sama kepadanya dan Jun Tianwen, tetapi dia tidak ingin mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dengan Ye Xuan, jadi dia memutuskan untuk tidak memaksakannya. Kalau begitu, mari kita mulai upacara penghargaannya. Mengenai penghargaan untuk Mayor Jenderal Ye, akan diberikan di akhir. Jun Tianyi memutuskan. Kasim itu hendak menerima perintah itu ketika Jun Tianwen berdiri dan mendengus, Pangeran, tampaknya Anda tidak punya cara apapun untuk menghadapi Ye Xuan. Mata Jun Tianyi menjadi gelap dan dia bertanya, apa maksud kakak keempat? Maksudku, Pangeran bahkan tidak bisa menaklukkan seorang jenderal besar tentara Long Yuan sekarang. Apa yang akan kau lakukan jika dia menjadi panglima tertinggi tentara Long Yuan suatu hari nanti? Jun Tianwen mencibir. Jun Tianyi hendak marah ketika Yu Miaoyin yang berdiri di sampingnya menutup mulutnya dengan lengan bajunya dan batuk pelan. Jun Tianyi segera menahan amarahnya dan berkata, jika kakak keempat punya cara, mengapa tidak pergi dan mengundang Ye Xuan secara langsung? Jika kamu dapat memenuhi keinginan ayah, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Hadiah dari kaisar adalah anugerah dari surga. Beraninya orang biasa seperti dia, yang berasal dari kota kecil di hutan belantara, menolaknya. Ikutlah denganku ke rumah jenderal. Aku ingin melihat apakah dia berani mengatakan tidak di hadapanku. Jun Tianwen berteriak dingin, lalu berjalan keluar dari tempat latihan bersama sekelompok pengawal kerajaan dan menuju villa di gunung belakang rumah jenderal. Jun Tianyi sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi, jadi dia memerintahkan pengikutnya untuk memimpin jalan dan mengikutinya. Ibu kota kuno Zenyu, sebuah villa di belakang gunung rumah jenderal. Burung Phoenix terbang turun dari langit dan mendarat di depan gerbang villa. Kemudian, Jun Wuwei memimpin satu regu pengawal kerajaan menuju gerbang villa dan berteriak kepada pengawal Long Yuan yang menjaga gerbang pergi dan panggil jenderal mudamu untuk keluar menyambut kaisar. Kedua pengawal Long Yuan tidak tergerak dan berkata, jenderal muda sedang beristirahat, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Jun Tianwen keluar dari kereta suci Fei Luan dan mendengus dingin, langsung masuk. Jun Wuwei dan pengawal kerajaan segera mengambil tindakan dan menaklukkan dua pengawal Long Yuan dalam sekejap. Para pengawal kerajaan memimpin jalan dan bergegas memasuki villa, berdiri di kedua sisi dan melindungi Jun Tianwen saat dia masuk. Ye Xuan sedang mempelajari hukum pendengaran surgawi di kristal hukum di halaman. Indra kedewaannya sudah dapat mengamati keberadaan hukum tersebut dengan sangat jelas. Thunderball sedang berganti bulu, dan kadang-kadang sehelai bulu akan beterbangan di halaman, membuat seseorang ingin bersin. Para pengawal kerajaan mengelilingi seluruh halaman, tampak seolah-olah mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban seseorang. Jun Tianwen melangkah ke halaman dengan ekspresi arogan di wajahnya, bagaikan seorang raja yang datang, sombong dan mendominasi. Kepala Kasim melangkah maju dan berkata, Jenderal Ye, Yang Mulia meminta Anda pergi ke lapangan parade untuk menerima hadiah. Ye Xuan bersandar di kursi malas,
bahkan tidak mau mengatakan apapun, dan hanya berkata, tidak. Jun Tianwen mendengus dingin. Jadi, kamu ingin menentang keinginan Kaisar. Kau tahu persis apa yang kumaksud. Aku tidak mau membuang waktu untuk bicara. Minggirlah dari hadapanku sebelum aku menjadi tidak sabar. Ye Xuan menyingkirkan kristal hukum, mencabut pedang kunpeng, dan perlahan-lahan membelainya. Jari-jarinya menyentuh ujung pedang, menghasilkan suara pedang yang menggetarkan hati. Jun Tianwen mendengus dingin, bagus sekali. Ayo, tangkap pembasmi ini. Sembari bicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan, menunjuk ke arah ruang sayap di sisi timur halaman. Para pengawal kerajaan segera menghunus pedang mereka dan mengepung mereka. Xiang Ling bergegas keluar dari kamar dan berteriak, setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri. Akulah yang memukulmu. Apa yang ingin kau lakukan? 10 hari yang lalu, selama pertempuran di dunia kecil kota Void, ketika Jun Wei melihat Xiang Ling menghancurkan arai penyegel jiwa malam abadi dengan energi es yang kuat, dia melaporkan berita tersebut kepada Jun Tianwen. Namun, Jun Tianwen belum menyerang sebelumnya, dan sedang menunggu saat ini. Jun Tianwen mendengus dingin dan memerintahkan tangkap dia. Pada saat ini, Jun Tianyi bergegas mendekat dan dengan cepat mencoba menenangkan keadaan. Ada apa? Kakak keempat, apa yang akan kamu lakukan? Jun Tianwen mendengus dingin. Pembasmi yang mencoba membasmiku bersembunyi di halaman ini. Tentu saja aku di sini untuk menangkap pembasmi itu. Para pengawal kerajaan mengepung Xiang Ling, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Kepala pelayan Kasim itu terkekeh dan berkata, Jenderal Ye, saya rasa Anda harus menerima hadiah dari Yang Mulia. Anda dapat menebus kejahatan Anda dengan jasa Anda, dan tentu saja Anda dapat menyelamatkan adik Anda. Jun Tianwen menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dengan cara ini, dia telah berhasil menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Kaisar Manusia. Terlebih lagi, setelah Ye Xuan menerima hadiah itu, dia menjadi bawahan, dan juga menjadi budak guk-guknya. Ketika memikirkan hal ini, Jun Tianwen sangat bangga. Dia mencibir dan menggunakan kesadaran ilahinya untuk menyampaikan suaranya. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, makhluk rendahan sepertimu pada akhirnya akan menjadi guk-gukku, sama seperti Qintaya, hahaha. Kakak, aku, Xiang Ling langsung merasa khawatir. Ye Xuan berdiri dari kursi malasnya, menatap Kasim itu sambil tersenyum, dan bertanya, bisakah aku menggunakan jasaku untuk menebus kejahatanku? Tentu saja, kepala Kasim itu mengiyakan. Berapa banyak yang bisa hilang? Apakah prestasi militerku sudah cukup? Ye Xuan bertanya lagi. Jenderal muda itu telah melakukan prestasi militer yang luar biasa, jadi itu sudah cukup, jawab kepala Kasim. Setelah dilipat, apakah masih ada yang tersisa? Berapa banyak yang tersisa? Ye Xuan terus bertanya. Kepala Kasim berpikir sejenak dan berkata, Jenderal muda, jangan khawatir. Dengan prestasi militermu, bahkan jika kau menggunakan jasamu untuk menebus kejahatanmu, masih akan ada cukup uang yang tersisa. Jadi begitu, Ye Xuan sangat puas dengan jawaban ini. Dia kemudian berjalan ke arah Jun Tianwen dan menatapnya. Jun Tianwen mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan sikap superior, dan berkata kamu harus berlutut dan memberi hormat kepadaku sekarang. Aku adalah raja dan kamu adalah menterinya. Kamu harus terbiasa dengan etiket seperti ini antara raja dan menteri. Tatapan mata Ye Xuan tiba-tiba berubah dingin, dan dia menamparnya ke tanah dengan punggung tangannya. Kau, Jun Tianwen tercengang dan meraung saat dia keluar dari medan reinkarnasi. Ye Xuan mengangkat kakinya dan menginjak dadanya, membuka medan pedangnya, dan menghancurkan medan reinkarnasinya. Dia bahkan bisa membasmi Master Shinto yang kuat, jadi Jun Tianwen sekarang sangat lemah di hadapan Ye Xuan. Tidak peduli seberapa keras Jun Tianwen berjuang di wilayahnya, itu tidak ada gunanya. Para pengawal kerajaan di sekitar ingin segera maju, tetapi di balik perlindungan medan pedang, tidak ada seorang pun yang dapat mendekat. Bahkan Jun Wei, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam dewa bela diri, tidak dapat menahan penindasan di alam pedang. Jun Tianwen berteriak, apa kau gila? Jika kau berani menyentuhku, aku akan membasmi semua klanmu. Ye Xuan menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, bukankah kau mengatakan bahwa pahala dapat digunakan untuk menebus dosa? Aku memiliki begitu banyak pahala dalam pertempuran, bagaimana aku bisa menebus semuanya jika aku tidak mengalahkanmu dengan keras? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Apakah masih mungkin untuk bermain seperti ini? Ye Xuan melepas sepatunya, memegangnya di tangannya, dan menamparkan wajah Jun Tianwen dengan solnya, membuatnya benar-benar tertegun. Jepret, jepret, jepret. Setelah mencambuk mereka belasan kali, Ye Xuan berbalik dan bertanya kepada kepala pelayan Kasim sudah berapa banyak yang rusak. Apakah masih ada yang tersisa? Ekspresi Kasim itu berubah menjadi ungu. Bagaimana dia bisa menjawab? Kamu bilang itu belum selesai.
Kalau begitu Jun Tianwen harus bersiap untuk terus dipukuli. Kamu bilang kamu sudah selesai melipat. Baiklah, semua jasa militer akan digunakan untuk menebus dosa, jadi tidak akan ada imbalan, dan hal-hal yang diperintahkan oleh Kaisar Manusia tidak dapat dilakukan. Kepala Kasim ini telah berada di sisi Kaisar Manusia selama puluhan tahun, dan dianggap sebagai tokoh kuat di Istana Zhou Agung, tetapi dia belum pernah melihat orang yang melanggar hukum seperti itu. Kepala Kasim bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang ini bisa begitu melanggar hukum? Tentu saja karena kekuatannya yang luar biasa. Di dunia di mana yang kuat dihormati, mengapa makhluk kuat yang dapat menghancurkan orang kuat Shinto menjadi debu tidak dapat melanggar hukum? Ye Xuan sekarang menafsirkan prinsip bahwa yang kuat dihormati secara ekstrim. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang pangeran dari dinasti Zhou Agung? Jika kamu berani menunjukkan kesombonganmu di hadapanku, aku akan menamparmu. Tuan Ye, Anda sedang mencari kematian. Jun Tianwen berteriak dengan marah. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya, tersenyum tipis, mengangkat sepatunya, dan memukulnya dengan sol lainnya. Wah, Jun Tianwen tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan ditampar dengan sepatu. Sekarang dia berharap bisa menggigit Ye Xuan sampai mati dan mengunyahnya menjadi beberapa bagian. Melihat keadaan mulai tak terkendali, kepala pelayan Kasim pun segera berkata, Jenderal Ye, sudah cukup, semua dosa telah dimaafkan. Tolong hentikan sekarang. Sambil berbicara, dia segera mengulurkan tangan untuk meraih sepatu di tangan Ye Xuan, meratap dalam hatinya bintang jahat, cepat tarik kekuatan sihirmu. Kalau tidak, semua orang di sini akan mati. Ye Xuan tersenyum dingin dan memukulnya dengan sepatu lainnya. Kepala Kasim itu benar-benar bingung dan berkata dengan cepat Jenderal Ye, semuanya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Ye Xuan tidak berhenti, dan menamparnya lebih dari selusin kali sebelum dia berhenti dan berkata, bagaimana itu bisa cukup untuk menghancurkan semuanya? Bagaimana jika saya membuat prestasi militer lain di masa depan? Sekarang bersiaplah, ingat, lain kali saya membuat prestasi militer lain, saya akan langsung menghancurkan kejahatan saya, jangan ganggu saya lagi. Semua orang yang hadir tercengang, dan orang-orang di rumah Pangeran Keempat meratap dalam hati, menyesali telah muncul di sini. Pukulan dari sol sepatu langsung menghancurkan Jun Tianwen. Dia menjadi gila ketika kembali ke istana. Jika Jun Wuwei tidak menghentikannya, banyak orang akan mati. Akhirnya, upacara pemberian penghargaan dipimpin oleh Jun Tianyi seorang diri. Lebih dari 10.000 orang dari tentara Long Yuan mendapat penghargaan, dan tentara Nan Huang juga menerima banyak penghargaan. Pada hari ini, ibu kota kuno Zhenyu dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Di rumah jenderal, Ye Xuan duduk di sana dengan wajah serius. Xiang Ling merasa bahwa bencana akan segera terjadi, jadi dia menundukkan kepalanya dan mengusap sudut pakaiannya dengan kuat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Yah, begitulah, setelah jamuan makan hari itu, aku menghajar Jun Tianwen. Xiang Ling ragu-ragu, tetapi tidak berani menyembunyikan apapun dan mengakui semuanya dengan jujur. Baiklah, kau mampu melawan pangeran dinasti Zhou, dan kau bahkan dapat mengalahkannya seperti dewa bela diri. Mengapa aku tidak melihat sebelumnya bahwa kau begitu tidak tahu malu? Ye Xuan memberinya pelajaran dengan wajah serius. Dia membuatmu muntah darah di pesta. Aku sangat marah sehingga aku mengejarnya. Xiang Ling cemberut dan bergumam. Apakah yang kumaksud adalah kau mengalahkan sang pangeran? Yang kumaksud adalah bagaimana kau mengalahkan dewa bela diri. Ye Xuan berkata dengan serius. Xiang Ling tertegun, mengedipkan matanya dan bertanya bukankah kamu mendapat masalah karena memukul pangeran? Kau memang mendapat masalah, tetapi inti masalahnya bukanlah kau mengalahkan pangeran, tetapi kau berani bertarung dengan dewa perang. Kau semakin berani, dan kau masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Ye Xuan mendengus. Hanya saja jiwa bela dirinya telah bangkit, cukup kuat, aku jadi marah dan pergi mencarinya. Xiang Ling ragu-ragu. Jiwa bela diri telah bangkit. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Ye Xuan mengerutkan kening. Kamu masih saja berkata, kamu belum pulang selama setengah tahun, bagaimana aku bisa memberitahumu? Xiang Ling menangkap maksud ini dan mulai melawan. Dia tampak marah dan duduk di bangku batu di sampingnya. Hei, apa kau memberontak? Berdiri, Ye Xuan mengajari. Xiang Ling mengerutkan bibirnya dan berdiri dengan canggung. Letakkan tanganmu di sini. Aku sudah dewasa, mengapa aku masih saja menamparkan tanganku? Gerutu Xiang Ling, tetapi masih mengulurkan tangannya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mencubit pergelangan tangannya, lalu menyelidiki indera spiritualnya ke dalam laut ki miliknya, lalu dia menemukan bahwa ada segel tambahan yang mengambang di udara di laut ki miliknya. Salah satu sudut segel rusak, dan gugusan es terlihat samar-samar di dalam segel.
Ini segel. Apa yang terjadi? Siapa yang membuka segelnya? Ye Xuan bertanya dengan ekspresi serius. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam segel, kita tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi setelah segel dibuka sepenuhnya. Saya menemukannya setengah tahun yang lalu. Ji Ziling membantu saya membuka salah satu sudut segel. Setelah itu, saya mampu menguasai kekuatan es yang sangat kuat yang dapat membekukan segalanya, jawab Xiang Ling. Zilingji. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya, dan tanda naga ajaib menyala di telapak tangannya. Api ungu muncul di depan mereka. Zilingji keluar dari api ungu itu dan berkata sambil tersenyum manis, "Guru memanggilku. Ada apa? Kau tahu mengapa aku memanggilmu ke sini?" Ye Xuan menatapnya tajam. Zilingji menyilangkan dadanya dengan satu tangan dan mencubit dagunya dengan tangan lainnya, lalu berkata dengan suara penuh nafsu, "Baiklah. Aku menemukan segel jiwa bela diri milik saudari Xiang Ling. Itu adalah segel kekosongan yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Jadi, kau membuka segel jiwa bela diri Xiang Ling tanpa persetujuanku." Ada nada dingin dalam nada bicara Ye Xuan. Jika dia tahu ini sebelumnya, Ye Xuan tidak akan pernah membuka segel dengan gegabah. Dia pasti akan menemukan cara yang lebih aman dan mencoba lagi. Ye Xuan tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa Xiang Ling, jadi apa yang dilakukan Zilingji telah melewati batas. Zilingji segera merasakan tekanan yang menyesakkan datang padanya, dan dengan cepat memohon belas kasihan. "Aku tahu aku salah, aku hanya khawatir segel kekosongan ini berhubungan dengan embrio naga ibel. Karena segel ini menggunakan metode kekosongan di luar domain. Alasan mengapa aku tidak membasmimu adalah karena masalah embrio naga ibel belum terselesaikan. Menjagamu tetap hidup mungkin masih berguna bagimu, tetapi ini bukan modal bagimu untuk bermain trik di belakangku. Jika aku merasa menjagamu tetap hidup adalah bencana, nasibmu akan berakhir." Ye Xuan berkata dengan nada dingin. Ye Xuan saat ini bukan lagi pemuda dari kota Liu Yun yang kultivasinya rendah. Tekanan yang dipancarkannya dalam setiap gerakannya membuat orang merasa takut. Zilingji merasa seperti ada sebilah pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, dia pun segera berlutut dengan satu kaki dan berjanji pasti tidak akan ada lagi lain kali. "Sekarang ceritakan padaku semua informasi yang kau ketahui tentang segel jiwa bela diri." Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam. "Ya," Zilingji setuju, dan kemudian mulai menceritakan semua yang diketahuinya tentang segel roh. "Segel ini awalnya tersembunyi di kekosongan Laut Qi. Awalnya aku tidak dapat menemukannya, tetapi ada kebocoran napas dari segel ini. Aku menyadarinya sedikit, lalu aku mencoba membuka segelnya. Mengenai jiwa bela diri Xiang Ling, sebenarnya sudah ada beberapa petunjuk sejak mereka berada di kota Liu Yun. Ketika Xiang Ling mencoba membangkitkan jiwa bela dirinya, dia bahkan menghancurkan prasasti jiwa bela dirinya. Dari sudut pandang ini, segelnya memang bocor." Zilingji melanjutkan, "Segel kekosongan ini menggunakan teknik kekosongan luar, tetapi itu bukan teknik Mangshan, tetapi agak mirip." "Bagaimana dengan jiwa bela diri?" tanya Ye Xuan. "Jiwa bela diri es ini sangat kuat. Ia dapat membekukan segala sesuatu yang nyata dan tidak nyata, termasuk jiwa bela diri, petir, dan bahkan janin reinkarnasi Jun Tianwen," jawab Zilingji. Xiang Ling tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Ada juga formasi penyegel jiwa malam abadi. Akulah yang menghancurkan formasi penyegel jiwa malam abadi hari itu." Ye Xuan melotot dan berkata, "Kamu berani mengambil pujian. Aku tidak." Xiang Ling cepat-cepat menundukkan kepalanya dan bergumam sambil cemberut. Ye Xuan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan kristal hukum dan berkata, "Ada hukum di dalamnya, kamu coba saja." Xiang Ling mengulurkan tangannya dan mengeluarkan hembusan es, menekannya ke telapak tangan Ye Xuan. Segera setelah itu, sebuah adegan terjadi yang membuat mata Ye Xuan terbelalak. Napas dingin membekukan kristal hukum, dan embun beku mengalir ke dalam kristal hukum, membekukan hukum pendengaran surgawi di dalamnya. Hukum yang tidak terlihat dan tidak berwujud sebenarnya dapat dibekukan. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengamati dengan indera ilahinya untuk beberapa saat, dan kemudian melepaskan hukum pendengaran surgawi di dalam kristal hukum. Es yang membeku hancur seketika, dan hukum pendengaran surgawi melesat keluar dari kristal dan menyerbu ke lautan kesadaran Ye Xuan. Ye Xuan telah lama kebal terhadap serangan hukum pendengaran surgawi, jadi dia dengan mudah menyelesaikan hukum pendengaran surgawi ini. Meskipun hukum pendengaran surgawi ini menembus es, ia mampu membekukan semua hukum. Jiwa bela diri es milik Xiang Ling memang agak tidak biasa. Ia benar-benar dapat bekerja berdasarkan hukum, pantas saja ia dapat menghancurkan arai penyegel jiwa malam abadi. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan menatap Zilingji dan bertanya, "Apakah kamu tahu asal-usul roh bela diri ini?" "Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah bahwa metode penyegelan itu berasal dari kekosongan di luar wilayah kekuasaan. Mengenai roh bela diri dalam segel itu, aku belum pernah melihatnya."
Jawab Zilingji. Xiang Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan mencibir apakah aku sangat kuat sekarang. Jangan terlalu bangga dulu. Aku akan menghukummu nanti. Ye Xuan mendengus dengan wajah serius. Xiang Ling berada dalam tahanan rumah dan harus tinggal di halaman lain untuk berlatih. Dia tidak diizinkan keluar sampai dia mencapai level tertentu. Jika dulu, Ye Xuan tidak akan bersikap begitu tegas kepada Xiang Ling. Selama dia bahagia, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang berbeda, segel jiwa bela diri di tubuhnya mungkin menyembunyikan rahasia lain. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi dia harus memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri sebelum sesuatu terjadi. Pagi ini, tentara Long Yuan sedang mendiskusikan masalah di aula urusan militer. Saat Ye Xuan tiba, sekelompok jenderal Long Yuan sudah terlibat dalam diskusi panas. Jenderal, saya rasa kita harus terus maju dengan kemenangan dan merebut beberapa kota lagi dari kerajaan Tianyao kuno. Pei Sanyu selalu gegabah. Dalam diskusi seperti itu, dia selalu menganjurkan untuk mulai bertarung. Apapun alasannya, lakukan saja. Hang Zhan dan Fang Qiangqiao lebih rasional dan mempelajari peta. Ibu kota kuno Zhenyu adalah gerbang menuju ujung barat. Dimulai dari ibu kota kuno Zhenyu, Anda dapat langsung menuju kota Yanyao di arah barat laut, dan Anda dapat menyerang kota Gigi Hitam di arah utara. Pergilah ke timur laut melalui suatu jalur dan lintasi ribuan mil padang salju, dan Anda akan mencapai kota salju. Namun, apapun pilihan yang diambil tentara Long Yuan, mereka tidak akan memilih menyerang kota salju. Kota salju sulit dipertahankan dan cukup jauh dari ibu kota kuno Zhenyu. Qin Tai'e duduk di kursi utama dan mendengarkan dengan tenang diskusi semua orang. Ye Xuan berjalan mendekat, duduk di sebelahnya, dan berkata, tentara Long Yuan akhirnya akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini sangat nyaman, tetapi lukamu baru saja pulih. Apakah tidak apa-apa? Setelah pertempuran terakhir, negara Tianyao kuno kini kehabisan kekuatan militer. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk mengejar kemenangan, dan kita tentu tidak boleh menyia-nyiakannya, tegas Qin Tai'e. Dalam pertempuran terakhir, 2,5 juta tentara Ibel Surgawi menyerang ibu kota kuno Zhenyu, dan menderita 1,5 juta korban. Sekarang, kerajaan kuno Tianyao memang kekurangan kekuatan militer. Jika mengejar kemenangan sekarang, akan sulit baginya untuk mengatur pasukan yang cukup untuk berperang. Tentu saja, jika kita bertarung, kita tidak bisa bertarung secara menangui buta. Kota mana yang akan diserang, kapan akan diserang, dan bagaimana cara menyerang semuanya memerlukan pertimbangan yang cermat. Terlebih lagi, begitu tentara Long Yuan merebut lebih banyak kota, mereka perlu membagi pasukannya untuk mempertahankan kota-kota tersebut, yang berarti kekuatan pertahanan akan sangat berkurang. Oleh karena itu, keputusan ini perlu dibuat dengan sangat hati-hati. Hang Zhan menunjuk ke arah kota Yanyao dan berkata, kota Yanyao adalah yang paling mudah diserang. Raja Ibel Yan sudah mati, dan Departemen Pemicu Dewa terluka parah. Pertahanan kota Yanyao adalah yang terlemah. Menyerang kota Yanyao jelas merupakan yang paling mudah. Fang Qiangqiao tidak setuju. Kota Yanyao memang yang paling lemah dalam hal pertahanan, tetapi kota Yanyao tidak berada di lokasi yang baik. Selain dekat dengan ibu kota kuno Zhenyu, tidak ada target untuk diserang dari arah lain. Kota Gigi Hitam berbeda. Jika kita merebut kota Gigi Hitam, kita dapat terus bergerak ke utara, mengintimidasi 16 kota besar dan kecil di tengah-tengah Far West, dan kemudian mendekati kota Raja Ibel. Strategi militer kali ini sangat penting, jadi keputusan diambil tanpa diskusi apapun. Namun, tentara Long Yuan mulai mengerahkan pasukannya dan mengambil tindakan untuk menyerang kota-kota lain di kerajaan Tianyao kuno. Beberapa bangsawan atas di negara kuno Tianyao panik. Terutama para bangsawan atas dari suku Dewa Turun dan suku Gigi Hitam, karena mudah dilihat dari peta bahwa jika pasukan Long Yuan ingin terus maju ke ujung barat, mereka harus memilih antara kota Yanyao dan kota Gigi Hitam. Yang paling panik adalah Departemen Penakluk Dewa. Bagaimanapun, dengan kematian Raja Ibel Yama, kekuatan Departemen Penakluk Dewa sangat berkurang, dan mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, para bangsawan atas dari Departemen Dewa Turun sangat aktif, melobi Raja Ibel Surgawi dari berbagai departemen dan Pangeran Kuilong di kota Raja Ibel. Klan ibu Pangeran Kuilong adalah suku Necromancer. Meskipun Pangeran Kuilong mengalami kemunduran akhir-akhir ini, dia adalah pangeran dari kerajaan Tianyao kuno, dan dia masih mendapat dukungan dari banyak kekuatan. Sementara kerajaan Tianyao kuno terguncang, terjadi pula pergerakan dalam dinasti Zhou besar. Kaisar manusia mengumpulkan 1,5 juta pasukan lagi, menyeberangi sungai bersalju, dan memasuki jantung kota bersalju lagi. Terlebih lagi, panglima pasukan kali ini adalah Pangeran keempat Zhou Agung, Jun Tianwen. Tampaknya Kaisar manusia melakukan ini dengan tujuan menenangkan Jun Tianwen.
Ketika Jun Tianwen kembali ke Dijing dari kota kuno Zhenyu, dia hampir gila. Jika Jun Wuwei tidak menghentikannya, dia mungkin akan bergegas kembali ke kota kuno Zhenyu dan bertarung sampai mati. Untuk menenangkan putranya, Kaisar Manusia memberinya posisi panglima tertinggi pasukan Zhou besar dan sekali lagi menyerang kota bersalju. Kali ini serangan terhadap Snow City benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali, kerajaan Tianyao kuno masih memiliki kekuatan untuk merekrut 2,5 juta pasukan Tianyao, dan dinasti Zhou besar tidak dapat mempertahankan kota bersalju bahkan setelah menaklukkannya. Kali ini berbeda, negara kuno Tianyao telah kehilangan semua pasukannya dalam pertempuran di ibu kota kuno Zhenyu, dan sudah kekurangan tenaga. Sekarang tentara Long Yuan sedang bergerak untuk terus maju ke wilayah paling barat. Dalam keadaan seperti itu, negara kuno Tianyao tidak lagi mampu berperang untuk kota salju. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak mudah bagi dinasti Zhou untuk merebut kota bersalju. Eksploitasi militer Jun Tianwen melambung lagi, dan tercatat dalam buku sejarah 2 kemenangan dalam 2 pertempuran, merebut kota bersalju semudah mengambil permen dari karung. Tidak hanya itu, pasukan Zhou Agung juga berniat untuk terus menyerang kota-kota lain di kerajaan kuno Tianyao. Ini jelas merupakan upaya untuk memanfaatkan kelemahan kerajaan kuno Tianyao dan mulai membagi-bagi kota-kota di kerajaan kuno Tianyao. Tindakan pasukan Zhou besar sebenarnya telah diantisipasi oleh Qin Taiya. Ini karena mustahil bagi Kaisar Manusia untuk membiarkan pasukan Long Yuan mengambil semua pujian atas penaklukan Far West. Bahkan jika itu hanya untuk pamer, mereka harus bertindak seolah-olah mereka telah bertempur dalam pertempuran berdarah. Tentu saja, Qin Taiya menyambut baik tindakan pasukan Zhou besar. Selama tentara Zhou besar memberikan tekanan pada kerajaan Tianyao kuno di arah timur laut, perlawanan terhadap serangan tentara Long Yuan akan berkurang. Sebenarnya, langkah tentara Long Yuan untuk terus menyerang kota Tianyao adalah untuk memberi sinyal kepada Kaisar Manusia, artinya ia dapat mengambil tindakan dan menyerang negeri Tianyao kuno dari kedua sisi untuk menyelesaikan suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, pasukan Zhou Agung tidak langsung mengirim pasukan untuk menyerang kota-kota di jantung kerajaan Tianyao kuno. Sebaliknya, mereka memanggil dunia dengan perintah Kaisar Manusia, merekrut orang-orang kuat dari Sekte Suci Umat Manusia untuk membantu dalam pertempuran. Lagi pula, dinasti Zhou besar adalah dinasti manusia, dan identitas Kaisar Manusia berarti bahwa dia adalah Kaisar Umat Manusia. Keputusan Kaisar Manusia untuk memanggil dunia tidak ada bandingannya dengan tentara Long Yuan. Begitu perintah Kaisar Manusia keluar, banyak orang menanggapi. Orang-orang kuat dari semua tempat suci dan sekte utama umat manusia berkumpul di ibu kota dinasti Zhou Agung. Itu adalah saat terjadinya peristiwa besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sejak era Dewa Pedang di zaman dahulu kala, manusia tidak pernah menginvasi wilayah barat jauh. Sekarang, pencapaian besar ini akan segera diraih di generasi ini. Sekte-sekte suci utama umat manusia tentu tidak ingin melewatkan pertempuran epik yang akan mengubah pola Jiushu ini, sehingga banyak orang kuat berkumpul di ibu kota kekaisaran untuk memberi penghormatan. Mereka dipanggil oleh Kaisar Manusia sendiri, yang berjanji akan menganugerahkan gelar Dewa Perang kepada mereka setelah perang. Kemudian orang-orang kuat dari Tanah Suci ini dikirim ke kota Jixue untuk melayani di bawah Jun Tianwen. Tidak hanya itu, Kaisar Manusia juga mengundang leluhur keluarga Jun untuk pergi dan melobi Tanah Suci Baiyujing. Pasukan Zhou Agung telah siap untuk menyerang dan bahkan mengundang orang-orang kuat dari Tanah Suci. Perang ini sudah tidak dapat dielakkan lagi. Negara kuno Tianyao diserang dari semua sisi, dan raja-raja Tianyao dari berbagai suku menjadi sangat gugup. Di kota Raja Ibel, para Raja Ibel dari berbagai suku dan para bangsawan kelas atas berdebat tanpa henti di istana Raja Ibel. Raja Ibel Gigi Hitam menenggelamkan semua Ibel Langit yang hadir dengan suaranya, berkata, "Yang mulia, pasukan Jurang Naga dan pasukan Zhou Agung sekarang menyerang kita dari kedua sisi. Kita harus segera mengirim pasukan untuk menyerang dan menghancurkan kesombongan umat manusia. Jika tidak, jika kita membiarkan mereka merebut lebih banyak kota, tren kemunduran tidak akan terbendung." Raja Ibel Langit yang lain membalas, "Bagaimana kita bisa bertarung? Apa yang bisa kita gunakan untuk bertarung? 2,5 juta pasukan telah hilang di kota penjara kuno. Bahkan jika kita merekrut 2,5 juta Ibel Langit tingkat rendah sekarang, kekuatan tempur apa yang bisa dimiliki Ibel Langit tingkat rendah yang biadab itu? Apa yang bisa kita gunakan untuk melawan pasukan Jurang Naga?" Raja Ibel Mulu berkata, "Tentara Long Yuan memang sulit dihadapi, tetapi kita dapat menyerang tentara Zhou Agung terlebih dahulu." Tentara Zhou Agung penuh dengan sampah, dan komandannya adalah Jun Tianwen si idiot itu. Kudengar Jun Tianwen dipermalukan oleh Ye Xuan di ibu kota penjara kuno, dan ada dendam di antara kedua pasukan. Jika kita mengirim pasukan untuk menyerang tentara Zhou Agung, tentara Long Yuan pasti tidak akan datang menyelamatkan.
Setelah kita menghancurkan tentara Zhou Agung dan membangun kembali moral mereka, kita dapat perlahan-lahan menghadapi tentara Long Yuan. Mendengar hal ini, Raja Ibel Gigi Hitam menjadi marah dan berkata, Raja Ibel Mulu, kebodohanmu tidak pernah berubah. Setiap kali kota salju jatuh, kau selalu mengatakan ingin melawan pasukan Zhou Agung, semua itu demi tambang aurora milikmu di padang salju. Raja Ibel Mulu mendengus dingin dan bertanya, lalu menurutmu bagaimana kita harus bertarung? Tentara umat manusia yang benar-benar kuat terletak pada tentara Long Yuan. Selama kita mengalahkan tentara Long Yuan, semuanya akan terpecahkan. Tentu saja, kita harus menyerang tentara Long Yuan dengan seluruh kekuatan kita. Dewa Malam Neter menghentikan Ye Xuan untuk menerobos ke alam Dao Ilahi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menghancurkan tentara Long Yuan sebelum mereka menjadi lebih kuat. Raja Ibel Gigi Hitam menyarankan. Kedengarannya bagus, tapi kau melakukan ini demi kota gigi hitammu. Setelah Raja Ibel Yama meninggal, kota gigi hitammu akan menjadi yang berikutnya. Tentu saja kau ingin menyeret kami semua ke kota gigi hitam untuk dikuburkan bersamamu. Kata Raja Ibel Mulu dengan nada sarkastis. Raja Ibel kecil Yan Guan dari suku pemanggil dewa berkata, tempat paling berbahaya saat ini jelas kota Ibel Yan. Apakah kau ingin menyerah begitu saja pada suku pemanggil dewa? Jangan lupa, suku pemanggil dewa adalah klan ibu sang pangeran, dan garis keturunannya adalah yang kedua setelah suku Raja Ibel. Para Raja Ibel dari berbagai suku melirik Raja Ibel kecil Yan Guan, dan mereka semua memandang rendah padanya. Raja Ibel Mulu dan suku dewa selalu menyimpan dendam satu sama lain. Ia berkata dengan nada meremehkan, jika kota penjara kuno tidak direbut oleh kakekmu, Raja Ibel Yan, dan jika ia tidak mengubur 2,5 juta pasukan Ibel Surgawi di kota penjara kuno, apakah kerajaan kuno akan menghadapi situasi berbahaya seperti ini sekarang? Benar sekali, krisis yang dialami klan kita saat ini sepenuhnya disebabkan oleh kekalahan Raja Ibel Yama. Aku sudah cukup mempermalukanmu dengan tidak mengeluarkan suku dewa turunanmu dari daftar 9 suku. Raja Ibel Gigi Hitam menggema. Raja Ibel kecil Yan Guan segera menatap Pangeran Kuilong dan berbisik, Yang Mulia, silakan bicara. Pangeran Kuilong tampak muram. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi bagaimana mungkin dia berani mengatakan sesuatu. Dia mendongak menatap wajah Kaisar Ibel di Tian. Dan melihat wajahnya ditutupi kesuraman, dia tidak berani berbicara lagi. Raja Ibel kecil Yan Guan berjalan mendekat, menarik jubah Pangeran Kuilong, dan berkata lagi Yang Mulia, tolong katakan sesuatu. Pangeran Kuilong berkata dengan marah jangan ganggu aku. Jika kakekku tidak berguna, aku tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Wajah Raja Ibel kecil Yan Guan langsung menjadi gelap, dan dia mendengus, apakah menurutmu kamu bisa baik-baik saja jika tidak mengatakan apa-apa? Tanpa dukungan dari klan ibumu, dengan statusmu saat ini, apakah menurutmu kamu bisa mempertahankan posisi putra mahkota? Pangeran Kuilong berteriak tak terkendali, apa gunanya bicara? Jika aku bicara, bisakah kau mengalahkan pasukan Long Yuan? Bisakah kau? Raungan itu segera menarik perhatian semua setan surgawi yang ada di aula itu. Wajah Kaisar Ibel di Tian menjadi gelap dan dia memarahi, keluar. Pangeran Kuilong tidak berani menentang dan segera meninggalkan istana Raja Ibel. Di aula Raja Ibel, para Raja Ibel dari berbagai suku dan para bangsawan kelas atas berdebat tanpa henti, tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan. Kaisar Ibel di Tian memandang Imam Besar Yin Xiu dan bertanya, apa pendapat Imam Besar? Yin Xiu terdiam sepanjang waktu, hanya melihat Raja Ibel Surgawi ini bertengkar dengan mata dingin. Pada saat ini, Raja Ibel Surgawi Jiandi mengambil inisiatif untuk bertanya, dan berkata dengan tenang sebenarnya, kita tidak perlu bertarung, kita bisa bernegosiasi. Pembicaraan damai. Semua setan surgawi yang hadir memperlihatkan ekspresi tercengang. Kapan setan langit bernegosiasi dengan ras roh lainnya? Kau ingin kami bernegosiasi dengan segerombolan semut? Para Raja Ibel dari berbagai suku dan bangsawan kelas atas menegur. Jika tidak bisa menang, mengapa tidak bernegosiasi? Negosiasi hanya sementara. Beristirahatlah dan pulihkan diri. Ketika pasukan Ibel Surgawi memulihkan kekuatan penuhnya, kita bisa menghancurkan semut satu persatu. Apa masalahnya? Yin Xiu mengatakannya dengan nada tenang. Raja-Raja Ibel dari berbagai suku dan para bangsawan atas mulai berdebat dengan sengit. Mengingat arogansi klan setan langit, mereka hanya meremehkan bernegosiasi dengan semut, tetapi dalam situasi saat ini, negosiasi memang merupakan pilihan yang baik. Raja-Raja Ibel dari berbagai suku sedang berdebat satu sama lain. Kaisar Ibel di Tian merasa lelah dengan pertengkaran itu dan langsung memutuskan tidak perlu berdebat, mari kita persiapkan pembicaraan damai. Pernyataan ini berarti perundingan damai tidak dapat dilakukan, pertanyaannya adalah bagaimana cara berunding. Raja Ibel Mulu berbicara lebih dulu karena kita ingin berunding, maka suku Muluku akan bergabung dalam tim perunding. Yin Xiu meliriknya,
Seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia segera mengetahui pikiran Raja Ibel Mulu. Raja Ibel Mulu ingin bergabung dengan tim negosiasi perdamaian, jelas ingin memaksa pasukan Zhou Agung untuk mundur dari kota bersalju melalui negosiasi perdamaian. Namun, Yin Xiu tidak mengungkapnya. Faktanya, setiap Raja Ibel Langit yang berminat ingin bergabung dalam tim perundingan perdamaian, termasuk suku Gigi Hitam dan suku Dewa Turun. Setelah beberapa hari berdebat, negara kuno Tianyao mengusulkan pembicaraan damai kepada tentara Long Yuan. Setelah membacanya, Qin Tai'a mengirim surat perdamaian langsung kembali ke ibu kota dinasti Zhou besar dan memberikannya kepada kaisar. Tentara Long Yuan masih bersiap untuk berperang, jadi Qin Tai'a tidak menentang perundingan damai. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk terus memperluas pasukan dan meningkatkan persenjataannya. Pada akhirnya, kedua negara memutuskan untuk berunding dan lokasi dipilih adalah Holy Star City. Kota Bintang Suci adalah kota multi-elf yang diperintah oleh Dewan Demigod, jadi kota ini merupakan tempat yang sangat cocok untuk perundingan damai. Meskipun ini adalah pembicaraan damai antara dua negara, ada 3 kekuatan yang berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. Dinasti Zhou besar, Kerajaan Tianyao kuno, dan tentara Long Yuan. Tidak mungkin bagi Qin Tai'a untuk pergi berunding secara langsung, jadi Ye Xuan dan Fang Qianqiao lah yang pergi ke kota Sengsing untuk berunding dengan kerajaan kuno Tianyao. Ye Xuan telah membahas kondisi dan tujuan perundingan damai dengan Qin Tai'a berkali-kali, dan tujuan umum telah ditetapkan. Terlebih lagi, sekarang kerajaan Tianyao kuno telah mengusulkan perundingan damai. Tentara Long Yuan memiliki keunggulan militer dan akan memiliki keuntungan tidak peduli bagaimana perundingan dilakukan. Hari ke-7 mengusulkan perundingan damai. 16 perahu terbang ringan terapung milik tentara Long Yuan dikawal oleh tim kavaleri elang ilahi dan ditambatkan di sungai Tianshui. Ye Xuan, Fang Qianqiao, dan lebih dari selusin penasihat Long Yuan memasuki kota Bintang Suci dan tinggal di tebing Suangyue. Pada hari yang sama, tim negosiasi perdamaian dari dinasti Zhou besar juga tiba. Orang yang bertanggung jawab atas pembicaraan damai ini adalah Jun Tianwen dan Markis Zheng Weiwu. Jun Tianwen memiliki status yang lebih mulia, tetapi Markis Zheng Weiwu lah yang sebenarnya membuat rencana sebenarnya. Tim negosiasi perdamaian dari kerajaan Tianyao kuno tiba terakhir. Mereka dipimpin oleh pendeta tinggi Yin Xiu, serta Raja Ibel Mulu, Raja Ibel Gigi Hitam, dan Raja Ibel Kecil Yan Guan. Hari berikutnya, kedua negara meminjam istana Dewan Dewa untuk melakukan pembicaraan damai. Ketiga pihak duduk dan saling memandang, tetapi tidak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Raja Ibel Mulu memimpin dan berkata, kita bisa bernegosiasi, tetapi syarat pertama adalah menukar kota salju. Ye Xuan terkekeh dan berkata, apakah kamu sakit jiwa? Sekarang kamu, klan Ibel Surgawi, memohon padaku untuk tidak melawanmu, tetapi kamu berani meminta sesuatu alih-alih menyerahkan tanah dan membayar kompensasi. Apakah kepalamu pernah tersangkut di pintu? Raja Ibel Mulu segera menjadi marah dan memarahi semut, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Ye Xuan menunjuk ke arah Raja Ibel Mulu dan bertanya kepada penjaga rahasia burung hantu malam di belakangnya siapa orang ini. Semua orang saling memandang dengan heran. Ternyata Anda berbicara begitu kasar tanpa mengetahui identitas orang tersebut. Penjaga rahasia burung hantu malam berbisik di telinganya, Raja Ibel Langit dari suku Muruk. Ye Xuan tiba-tiba menyadari dan berkata, oh, dialah yang mendanai kita dengan puluhan kapal terbang ringan yang mengapung. Aku ingat itu. Titik. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Ibel Mulu hampir muntah darah. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Ketika tentara Long Yuan bersiap menyerang ibu kota kuno Zhenyu, mereka memperoleh lebih dari 10 miliar batu roh dengan melelang tanah kota Wanzhou untuk meningkatkan persenjataan tentara Long Yuan. Di antara mereka, beberapa bidang tanah untuk kota Wanzhou dijual kepada suku Mulu. Ye Xuan menggunakan batu roh yang diperolehnya untuk membeli lebih dari selusin perahu terbang cahaya terapung. Dia juga menggantungkan kata-kata Raja Ibel Mulu pada perahu terbang cahaya terapung, dan kemudian mengirimnya untuk memusnahkan pasukan suku Dewa Turun, yang secara langsung menyebabkan Raja Ibel Yama dan Raja Ibel Mulu menjadi musuh. Wajah Raja Ibel Mulu menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah semut, perhatikan sikapmu. Apakah kau mengancamku? Ye Xuan bertanya sambil berkedip. Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Raja Ibel Mulu tidak pernah berhadapan langsung dengan Ye Xuan, dan sikapnya sangat arogan. Ye Xuan berbalik dan berkata kepada pengawal rahasia Night Owl di belakangnya kirim pesan ke kota Wanzhou untuk menyita 8 toko dari timur ke-4 hingga timur ke-11 di Jalan 3, dan 16 toko dari barat ke-1 hingga barat ke-16 di Jalan 4. Ngomong-ngomong, ambil kembali tanah yang digunakan untuk dermaga juga. Begitu kata-kata ini keluar, mata Raja Ibel Mulu membelalak dan dia meraung, aku membeli itu dengan batu roh. Mengapa kamu menyitanya?
Karena aku mau. Ye Xuan tampak seperti ini adalah perampokan yang terang-terangan, apa yang bisa kamu lakukan tentang hal itu? Beraninya kau melakukan ini. Apa kau pikir akan ada roh yang mau berbisnis denganmu di masa depan? Kata Raja Ibel Mulu, menahan amarahnya. Aku lupa memberitahumu bahwa pemilik toko di sekitar klan Setan Langit sudah lama menyimpan dendam. Jika aku menyita toko-tokomu, itu tidak akan membuat klan roh lain tidak puas. Sebaliknya, klan roh lain akan sangat gembira dan merayakannya. Ye Xuan menyeringai. Kau, meskipun Raja Ibel Mulu marah, ia akhirnya menunjukkan kelicikannya sebagai seorang pencari untung. Ia menahan amarahnya dan bertanya, apa yang kau inginkan? Aku memintamu untuk menunjukkan identitasmu dengan jelas. Kau tidak cukup layak untuk menunjukkan gigimu kepadaku. Ye Xuan mendengus dingin. Raja Ibel Mulu sangat marah, tetapi ketika dia memikirkan toko-toko di kota Wanzhou yang menghasilkan banyak uang dan akan diambil kembali, dia segera menahan amarahnya, duduk kembali di kursinya, dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Pecahkan 1. Ye Xuan menatap Raja Ibel Surgawi lainnya dan bertanya, selanjutnya, syarat apa yang ingin kau ajukan? Katakan padaku. Raja Ibel Gigi Hitam bersikap relatif tenang dan tidak mengajukan tuntutan yang tidak realistis. Sebaliknya, ia berkata, negaramu dan negaraku telah bertempur terlalu lama. Kita harus mengadakan gencatan senjata. Selama kita menandatangani perjanjian untuk saling menyerang selama 100 tahun, kota kuno Zhenyu akan dimasukkan ke dalam wilayah Zhou Agung. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Ibel Langit lainnya yang hadir langsung menjadi marah. Raja Ibel Gigi Hitam, apakah kamu gila? Beraninya kamu menyerahkan kota penjara kuno kepada semut manusia. Ketika Ye Xuan mendengar ini, dia langsung senang dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu adalah Raja Ibel Surgawi dari kota Gigi Hitam. Aku pikir saranmu bagus. Namun, ada satu hal yang salah. Ada apa? Tanya Raja Ibel Gigi Hitam, mengabaikan Raja Ibel Langit lainnya. Ibu kota kuno Zhenyu sekarang menjadi milik tentara Long Yuan. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk memutuskan kepemilikan ibu kota kuno Zhenyu atas nama tentara Long Yuan? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Faktanya, Raja Ibel Gigi Hitam baru saja mengatakan bahwa dia ingin menggabungkan ibu kota kuno Zhenyu ke dalam wilayah Dazhou, yang merupakan sebuah jebakan. Sekarang kota kuno Zhenyu berada di bawah kendali tentara Long Yuan, tetapi Raja Ibel Gigi Hitam berkata bahwa ia ingin menggabungkannya ke dalam wilayah Zhou Agung. Sebenarnya, ia sengaja mencoba untuk menabur perselisihan antara tentara Long Yuan dan Zhou Agung. Namun, metode provokasi ini sangat rendah, dan Markis Seng Weiwu tidak tertipu olehnya. Raja Ibel Gigi Hitam menekankan kota penjara kuno selalu dimiliki oleh klan Ibel Langit sejak zaman kuno. Tentu saja, kepemilikannya harus diputuskan oleh klan Ibel Langit. Ye Xuan menggoyangkan jarinya dan berkata, ini bukan cara pembicaraan damai dilakukan. Kamu bisa menyerukan gencatan senjata, tetapi jangan berpikir untuk mengambil alih kota penjara kuno. Kamu harus menempatkan kota Gigi Hitam di bawah yurisdiksi pasukan Jurang Naga, dan kemudian pembicaraan damai akan mudah. Kota Gigi Hitam adalah kota utama suku Gigi Hitam, dan tidak mungkin Raja Ibel Gigi Hitam akan menyerahkan kota Gigi Hitam. Kulihat kau sama sekali tidak mau bicara. Teriak Raja Ibel Gigi Hitam dengan marah. Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, aku serius. Ngomong-ngomong, aku ingin menyerang kota Gigi Hitam sejak awal. Terserah padamu apakah kau ingin bicara atau tidak. Kau, ekspresi Raja Ibel Gigi Hitam menjadi semakin jelek. Dia tidak tahu seberapa banyak kebenaran atau kepalsuan yang dikatakan Ye Xuan, tetapi dia tahu betul bahwa jika tentara Long Yuan ingin bertarung, mereka pasti akan memilih antara kota Yan Yao dan kota Heiqi. Ketika para setan surgawi yang hadir mendengar Ye Xuan secara langsung mengatakan bahwa ia ingin menyerang kota Gigi Hitam, ekspresi mereka bervariasi. Mata Raja Ibel kecil Yan Guan berbinar, seolah-olah dia telah melihat cara untuk melestarikan kota Ibel Yan. Sekarang di negara kuno Tianyao, raja-raja Tianyao dari berbagai suku semuanya ingin meninggalkan kota Yanyao, jadi Raja Ibel muda Yan Guan harus mengambil inisiatif untuk datang dan berpartisipasi dalam pembicaraan damai, berharap menemukan secercah harapan. Namun, perundingan damai baru saja dimulai ketika kata-kata Ye Xuan membuat suasana menjadi berat. Setan-setan ini datang dengan arogan pada awalnya, mencoba memaksa umat manusia untuk mundur. Sekarang, Ye Xuan menamparkan mereka beberapa kali untuk membangunkan mereka. Yin Xiu terdiam sepanjang waktu, namun kenyataannya dia adalah pemimpin tim negosiasi perdamaian negeri kuno Tianyao kali ini. Dia menunggu sampai Raja Ibel Mulu dan Raja Ibel Gigi Hitam dikalahkan sebelum dia berbicara siapa yang memiliki keputusan akhir. Markis Seng Weiwu datang atas nama Kaisar Manusia, jadi secara nominal, dialah yang seharusnya memiliki keputusan akhir. Namun, Seng Weiwu Hou licik dan tersenyum pada Ye Xuan Jenderal Ye, mengapa Anda tidak membiarkan saya berbicara dengan mereka?
Ye Xuan tahu bahwa sudah waktunya untuk berdebat, dan dia tidak tertarik untuk ikut serta, jadi dia memberi isyarat untuk mengundang orang lain ikut. Markis Seng Weiwu mulai bernegosiasi dengan Yin Xiu, dan mereka berdebat satu sama lain, dan tidak ada satupun kata yang mereka ucapkan yang bermakna. Ye Xuan tidak tertarik mendengarkan, tetapi malah meminta penjaga kegelapan Night Owl untuk mengulangi identitas para ibel surgawi yang hadir, dan akhirnya mengarahkan pandangannya kepada Raja Ibel kecil Yan Guan. Jika tentara Long Yuan ingin terus menyerang kota Tianyao, mereka harus memilih antara kota Yanyao dan kota Heiqi. Apapun yang Anda pilih, Anda harus melakukan sesuatu terhadap kedua kota Tianyao ini. Artikel tentang kota Yanyao dari Departemen Keturunan Dewa jelas-jelas tentang Raja Ibel kecil Yan Guan. Negosiasi berlanjut hingga hari kedua. Setelah penyelidikan hari pertama, kedua belah pihak memiliki gambaran dasar tentang situasi tersebut. Jun Tianwen tidak muncul pada hari pertama negosiasi, tetapi tiba pada hari kedua. Sebagai pangeran keempat dinasti Zhou Besar dan panglima tertinggi tentara Zhou Besar, ia duduk di kursi utama di meja perundingan, setiap gerakannya memperlihatkan kemuliaan seorang raja. Setelah hari pertama pertengkaran, Yin Xiu telah mengetahui siapa yang memiliki keputusan akhir di pihak manusia. Meskipun Jun Tianwen dan Seng Wei Wuhou datang atas nama Kaisar Manusia, di medan perang di ujung barat, pasukan yang memiliki kekuatan tempur yang benar-benar kuat adalah tentara Long Yuan. Oleh karena itu, apapun yang dinegosiasikan, Long Yuanjun harus memberikan persetujuannya pada akhirnya. Dan dalam negosiasi ini, hanya ada satu orang yang bisa menjadi pemimpin pasukan Long Yuan, dan itu adalah Ye Xuan. Oleh karena itu, Yin Xiu mengabaikan Jun Tianwen dan Seng Wei Wuhou dan hanya berbicara dengan Ye Xuan. Jun Tianwen mengetuk meja dengan buku jarinya dan mendengus, akulah yang mewakili keinginan Zhou Agung. Akulah yang memiliki keputusan akhir dalam negosiasi ini. Yin Xiu melengkungkan bibirnya dan terkekeh, Jenderal Ye, begitukah? Titik. Ye Xuan juga tersenyum dan berkata, kalian bisa bicara santai saja. Jika kalian bisa membuat tentara Long Yuan mengangguk, aku kalah. Yin Xiu merentangkan tangannya ke arah Jun Tianwen dan berkata, Yang Mulia Pangeran Keempat, bukannya aku tidak ingin berbicara denganmu, masalahnya adalah kamu tidak bisa menjadi pemimpin pasukan Long Yuan. Jun Tianwen langsung menjadi marah, membanting meja dan berteriak, aku di sini atas nama ayahku, tetapi tidak bisakah aku menjadi pemimpin pasukan Long Yuan? Apakah pasukan Long Yuan sedang merencanakan pemberontakan? Ye Xuan mengerutkan bibirnya, memutar cincin ruang di jarinya, dan berkata, bukankah pukulan terakhir kali membuatmu terbangun? Kamu seharusnya tahu gayaku dalam melakukan sesuatu. Apakah kamu memamerkan gigimu di hadapanku dan ingin memakan sol sepatuku lagi? Ekspresi Jun Tianwen langsung berubah sangat buruk. Dia menatap Ye Xuan dengan mata penuh nafsu membasmi dan berkata dengan gigi terkatup, oke. Bagus sekali, tunggu saja. Setelah dia selesai berbicara, dia membalikkan meja dan meninggalkan ruang perundingan. Yin Xiu mendorong meja panjang itu pelan-pelan dan berkata sambil tersenyum, ini semua salahku kalau Jenderal Ye dan Pangeran Keempat tidak bahagia satu sama lain. Ye Xuan memasang ekspresi acuh tak acuh, dia tersenyum sambil merentangkan tangannya jika provokasi sederhana pendeta tinggi bisa berhasil, apalagi yang bisa aku lakukan. Kedua belah pihak adalah orang-orang cerdas, jadi tidak perlu merahasiakan apapun saat berbicara. Yin Xiu langsung ke pokok permasalahan Jenderal Ye, mari kita jujur. Anda jelas tidak ingin membuang banyak waktu untuk negosiasi ini, jadi mengapa tidak menjelaskan semuanya dan mencapai kesimpulan? Jika suku kita terus bertempur, keduanya akan menderita. Gencatan senjata adalah keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Begitukah? Aku ingat bahwa semua pasukan elit negara setan langit kuno dikalahkan di kota penjara kuno. Jika kita mengejar mereka sekarang, apa yang bisa digunakan negara setan langit kuno untuk melawan kita? Pasukan Long Yuan dapat bertempur sampai ke kota Raja Ibel. Dengan inisiatif di tangan, Ye Xuan sangat percaya diri. Meskipun kerajaan Ibel surgawi kuno telah kehilangan banyak prajurit elit, kamu harus memahami bahwa dengan kekuatan kerajaan Ibel surgawi kuno, masih mungkin untuk mengumpulkan pasukan sebanyak 2 juta prajurit. Yin Xiu mulai meningkatkan taruhannya di pihaknya. Kita telah menghancurkan 2,5 juta pasukan Ibel surgawi. Apa gunanya memiliki satu lagi? Lagi pula, bisakah negara Ibel surgawi kuno mengundang Dewa Malam Netherworld kedua? Ye Xuan bercanda. Tidak ada Dewa Malam Netherworld kedua, tetapi jangan lupa bahwa masih ada leluhur Ibel yang sedang tidur dari Ibel penghenti umur panjang di negara kuno Tianyao. Ketika saatnya tiba, jika leluhur Ibel dari Ibel penghenti umur panjang bangun, kamu tidak akan punya jalan keluar. Yin Xiu mengancam. Leluhur Ibel dari Ibel penghenti umur panjang. Aku tidak benar-benar takut padanya. Ye Xuan tampak tenang, tidak khawatir tentang leluhur Ibel dari Ibel penghenti umur panjang yang disebutkannya. Yin Xiu mencibir, menurutku,
Kau salah paham tentang leluhur Ibel umur panjang dari negara Ibel surgawi kuno. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membasmi Dewa Malam Neter, kau benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Ketika kau gagal menerobos ke alam dao ilahi dan jatuh ke dao ilahi setengah langkah, nasibmu sudah ditentukan, dan kau tidak akan pernah bisa melangkah ke alam dao ilahi. Kau tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan leluhur Ibel umur panjang dari klan Ibel surgawi. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang alam dao ilahi dan dao ilahi setengah langkah, jadi dia sangat tertarik dengan topik ini. Saya sudah sering mendengar hal semacam ini. Sejak saya mencapai alam bela diri spiritual, selalu ada orang yang menyimpulkan bahwa kultivasi saya akan mandek, tetapi Anda melihat hasilnya. Ye Xuan merentangkan tangannya dan tersenyum. Kau pikir begitu karena kau tidak mengerti alam dao ilahi. Faktanya, tidak ada alam dao ilahi setengah langkah di alam kultivasi dunia ini. Hanya ketika seseorang gagal memengaruhi alam dao ilahi dan tidak dapat membuka pintu hukum, dan akhirnya jatuh ke dalam situasi yang memalukan ini, orang-orang menyebutnya dao ilahi setengah langkah. Namun sebenarnya, itu tidak berarti bahwa setengah kaki telah melangkah ke pintu alam dao ilahi, tetapi separuh kaki lainnya telah tertutup. Yin Xiu berkata dengan sarkasme. Ye Xuan menatapnya dengan tatapan tajam, dan setelah beberapa saat dia berkata, kamu telah ditolak oleh alam dao ilahi, tetapi itu tidak berarti aku sama sepertimu. Kamu akan tahu di masa depan bahwa tidak peduli seberapa hebat bakatmu, kamu hanya punya satu kesempatan untuk membuka pintu hukum, dan kesempatanmu telah hancur. Jadi, menyerahlah. Tidak akan ada akhir yang baik jika kamu bermusuhan dengan klan setan langit. Yin Xiu mencoba mendapatkan keuntungan negosiasi dengan merusak kepercayaan pihak lain. Ye Xuan tidak tertipu. Dia mengerutkan bibirnya dan mencibir, apakah aku bisa memasuki alam para dewa atau tidak, itu tidak akan mengubah posisimu dalam negosiasi ini. Jika kamu ingin menghentikan perang, maka berikan aku syarat yang memuaskan. Jika tidak, biarkan aku melihat siapa di antara para leluhur Ibel umur panjang klan Ibel surgawi yang berani bangun. Melihat bahwa strateginya tidak berhasil, Yin Xiu berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku. Apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana, kota gigi hitam dan kota Yan Yao, kata Ye Xuan langsung. Tidak mungkin, klan Ibel surgawi tidak akan pernah menyerahkan kota ini. Yin Xiu menolak dengan tegas. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bahkan jika suku Tianyao menolak untuk menyerahkannya, tentara Long Yuan tetap bisa mendapatkannya. Hasilnya akan sama saja, hanya prosesnya saja yang berbeda. Ye Xuan yakin. Yin Xiu berkata dengan suara yang dalam, kau harus tahu bahwa suku gigi hitam juga merupakan salah satu dari 9 suku kuno klan setan langit. Suku itu memiliki fondasi yang dalam, dan aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Jika kita menyerang kota gigi hitam, pasukan Long Yuan mungkin tidak akan dapat mengalahkannya. Jadi, katakan padaku syarat-syaratmu yang lain. Sebenarnya, Ye Xuan dan Qin Tai'a telah berdiskusi bahwa suku Tian Yao tidak akan menyerahkan kota itu, jadi mengajukan permintaan ini hanyalah kedok. Jika kita sungguh-sungguh ingin menghentikan tembakan, ada syarat-syarat lain yang sungguh-sungguh ingin kita capai. Ye Xuan menatap Yin Xiu tanpa berkata apa-apa. Kedua belah pihak hanya saling menatap, seperti pertarungan antara dua orang kuat. Mereka berdua tahu kekuatan masing-masing dan menunggu yang lain untuk bergerak. Ye Xuan sebenarnya tidak tertarik membuang-buang waktu dalam negosiasi ini, jadi dia langsung mengungkapkan syarat sebenarnya untuk gencatan senjata tidak mustahil untuk menghentikan tembakan, dan syaratnya sangat sederhana. Negara Ibel surgawi kuno membebaskan semua budak manusia, dan disebutkan dalam perjanjian gencatan senjata bahwa manusia tidak akan pernah diperbudak lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, para Raja Ibel surgawi yang hadir segera menunjukkan ekspresi keheranan. Kondisi ini bahkan lebih berlebihan daripada menuntut sebuah kota. Klan setan langit telah memperbudak umat manusia selama jutaan tahun. Sekarang, masih ada puluhan juta budak manusia di negara kuno Tianyao. Jika mereka semua dibebaskan, negara kuno Tianyao akan lumpuh total. 1200.